curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, keluarganya, hingga kepada kita sebagai umatnya sehingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini punten saya berdiri di sini mewakili yang tidak hadir hari ini, Bapak Haji, kemudian ada biasa Pak Udin ya. Saya mohon maaf, saya mengisi kultum pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah bagi diri kita semua. Yang akan saya bahas pagi hari ini yakni 4 perkara yang kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, yang artinya wallahu alam bishawab, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada tempat hisabnya hingga ditanya 4 perkara. Yang pertama, jasad kita digunakan untuk apa? Kemudian yang kedua, umur kita digunakan untuk apa pula? Kemudian yang ketiga, ilmu, sudahkah diamalkan atau belum? Yang keempat, harta kita, dari mana diperolehnya, kemudian sudahkah kita menginfakkan atau menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Mari kita renungkan Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana tidak keempat perkara ini yang biasa kita sehari dipakai atau digunakan. Contoh yang pertama tadi, perkara jasad. Dari pertama kita balik sampai kita sekarang, seluruh tubuh kita ini sudah dipakai untuk apa? Apakah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya? Kita banyak berbuat dolim, berbuat jahat, atau bahkan lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Nabi Daud pernah bersengkerama atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah nikmat yang paling terkecil di sisimu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Setiap hela napasmu," kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling terkecil yang kita dapatkan setiap harinya, padahal kita membutuhkan oksigen beribu-ribu oksigen. Di luaran sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan ventilator, atau bahkan yang di rumah sakit bisa menggunakan gas oksigen bertabung-tabung. Bapak Ibu, kita saat ini alhamdulillah dengan gratis, dengan keadaan sehat walafiat, bisa menghirup udara segar, bisa bernapas dengan tenang. Itu menurut Allah nikmat yang paling kecil, tapi menurut kita sangat besar sekali ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Nabi Daud bertanya lagi, apakah nikmat yang paling terbesar di sisimu? Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, nikmat terbesar yakni diciptakannya atau dilahirkannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad lahir ke dunia ini membawakan rahmat, membawa cahaya untuk kita semuanya. Kita mengenal Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai sekarang melalui wali Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, itu perkara yang pertama. Dan yang kedua, umur kita digunakan untuk apa pula? Yang tadi usia kita atau usia umat Nabi Muhammad tidak akan lebih dari 70 tahun. Kalau itu bonus. Nah, sudah digunakan untuk apa? Umur kita sepanjang itu apakah sampai untuk ketaatan atau semenjak balik itu semua
dipakai untuk zalim. Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah setiap harinya di apa namanya? Diintai oleh malaikat Israel. Kita ini buronan semuanya. Buronan Nabi Israel yang bisa kapanpun Nabi Israel itu mencabut nyawa kita. Kita tidak sadar ya. Malaikat Israel itu selalu mengikuti kita. Karena kapanpun itu kematian itu seperti pedang yang berhunus, setiap kapanpun bisa menebas leher kita. Itulah ya. Nah, yang paling baik menurut Rasulullah, hamba yang paling baik ya, hamba yang sering mengingat kematian. Karena tidak sedikit juga orang misalnya yang leha-leha, yang lupa, beranggapan bahwa hidupnya itu akan selamanya di dunia ini. Apalagi orang-orang kafir yang tidak percaya, yang mengingkari bahwa Allah dan Rasulnya, itu semua mereka menganggap hidupnya itu abadi katanya gitu. Bahkan tidak percaya bahwa nanti di akhirat itu dibangkitkan kembali. Mereka tidak percaya. Kalau kita percaya adanya hari kebangkitan, alam barzah, hisaban, hari selanjutnya, itu kita harus mengimaninya. Kemudian yang ketiga, perkara yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah, yakni apa tadi, ilmu kita sudah kita amalkan atau sudah kita mencari ilmu yang bersifat fardu ain. Fardu ain ini istilahnya pertama ilmu akidah atau tauhid, pengenalan kita kepada Rabb kita Allah, kemudian Rasulnya, melalui asma wa sifatnya Allah, kemudian fikih-fikihnya. Fardu ain itu yang bisa kita laksanakan, bersuci, kemudian sholat, zakat, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah mencari ilmu-ilmu agama yang bersifat fardu ain itu? Nanti akan ditanya. Menurut hadis Rasulullah juga ada celakalah orang yang tidak mencari ilmu agama yang bersifat fardu ain, dan celakalah mencari ilmu agama fardu ain tapi tidak mengamalkannya. Celaka lagi. Maka dari itu wajib bagi kita belajar atau mencari ilmu tentang fardu ain yang nanti itu semua fardu ain itu jadi pastinya untuk diri pribadi. Kalau yang lain ibadah seperti ada pengurusan jenazah atau misalnya kayak yang lain itu fardu kifayah atau fardu ain bersifatnya pribadi. Jadi tidak apa istilahnya, kalaupun kita nanti di sini tidak ada lagi ada alasan ya Bapak Ibu, sama sekarang banyak istilahnya kajian-kajian daring, ada kajian yang bersifatnya umum yang itu semuanya kita sudah banyak. Jadi tidak ada alasan, aduh sekarang mau ngaji teh susah mau itu tak. Itu dia. Yang jadi alasan itu kemauan atau niat kita, apakah memang mau mencari ilmu. Kita sambil duduk sekarang bisa sambil nonton YouTube-nya. Lihat kajian yang bersifat fardu ain tadi, contoh kajian tauhidnya, kemudian ada yang khusus fikihnya. Gitu. Sambil duduk, sambil istilahnya kacang, bisa sambil ngopi, bisa sambil kajian juga kalau untuk zaman sekarang. Kalau dulu memang ada yang masih susah, istilahnya di kilometer dari satu tempat ke tempat lain itu untuk mencari pengajian itu memang susah. Kalau sekarang tidak ada lagi, makanya dosanya pun double kalau kita tidak mau mencari ilmu tentang fardu ain yang tadi. Seperti itu. Kemudian yang keempat, perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti, harta kita. Harta kita itu diperoleh dari mana, bersumber dari mana, dan dibelanjakan untuk apa. Kalau bersumbernya dari yang halal, kemudian dibelanjakan yang haram, nah itu yang akan nanti di sana bukannya kita menabung, tapi malah buntung. Bahkan bisa terana nanti kalau dalam kubur. Nauzubillah min. Dan yang jadi digolongkan oleh para ulama ini yang selamat
kita dapatkan dalil ada 3 golongan. Yang kedua, tidak selamat, yang selamat hanya satu, yaitu golongan orang-orang yang mencari nafkahnya melalui cara haram dan belajarkannya dengan yang haram pula. Yang kedua, orang-orang yang mencari nafkahnya dengan cara yang halal, kemudian dibelanjakan untuk tapi dibelanjakan untuk yang haram. Nah, itu yang tidak selamat. Kemudian ini yang satu, yaitu selamat orang-orang yang sholih, yang mencari dengan cara yang halal, kemudian dibelanjakan pula kepada yang halal. Sudah pasti Bapak Ibu, kalau orang soleh mana mungkin ya, setelah kita apa ya, misalkan istilahnya jualan miras, jualan apa, enggak mungkin. Bukan orang soleh jual apa, istilahnya mencari nafkahnya yang halal, dan karena juga dibelanjakannya juga untuk yang halal seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu hadis Rasulullah yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, yang mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah untuk kita pribadi masing-masing. Mudah-mudahan apa yang menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita manfaatkan. Yang pertama, umur kita, mudah-mudahan di sisa umur kita yang saat ini masih ada, kita bisa manfaatkan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jasad kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya seperti juga di setiap subuh, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih memaksakan diri gitu ya. Karena kalau tidak memaksakan, seperti yang saya minggu kemarin bilang, niat sudah ada, itu sebagai hidayah, tapi untuk pelaksanaannya enggak. Nah, itu benar taufik ya. Karena kalau misalkan amal itu menurut Allah itu yang paling penting adalah bisa memaksakan diri yang pertamanya, Ibu. Kalau misalnya cek bahasa Sunda, Allah memaksakan gitu jawabnya. Allah memaksakan diri, maksud dalam artian nanti kesananya mah untuk masalah ikhlas, masalah yang lain-lainnya itu hanya Allah yang bisa menentukan. Kemudian ilmu, mudah-mudahan juga kita semuanya mulai dari saat ini, mulai detik ini kita bisa mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat, fardhu ain khususnya untuk kita amalkan dan kita bagikan kembali kepada anak cucu kita. Kemudian yang terakhir, harta kita, semoga Allah memberikan harta kita rezeki yang berlimpah, yang juga berkah, kemudian juga kita bisa memanfaatkannya dan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa baraka wa salam kulli rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, wa sahih ajsadana, dan sehatkanlah jasad kami ya Allah, wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami ya Allah, wa sabbit imanana, dan tetapkanlah iman kami ya Allah, wa wasi' arzaqana, dan lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kebaikan kepada kami. Dekatkanlah kami dengan kebaikan-kebaikan dan bisa kami manfaatkan di dunia ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari kejahatan-kejahatan ya Allah. Lapangkanlah rezeki kami yang halal, jauhkanlah kami dari harta-harta yang haram ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqatil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min salihin. Rabbana hab lana min salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang solih dan solihah yang bisa taat kepada Engkau dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, hapunten kasadana teu hilap oge. Alhamdulillah hatur nuhun untuk semua jamaah anu parantos kain peken sabagian dina hartana oge anu ngarojong kana ieu acara dikawit persiapan sareng istilahna naon namina teh kanggo tuangeunana segala rupina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabales anu berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan sadayana tiasa dipasihan kesehatan, kaistiqomahan, terasa berlanjut dugikeun ka anu papayunannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dipasihan kaistiqomahan. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.